Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galadi Novenda. Saya peserta Latsar CPNS gelombang kedua tahun 2025. Asal instansi saya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Dan saat ini saya mengikuti Latsar dari Pusat Pendidikan Latihan Administrasi Polri yang di Bandung. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti e-learning kali ini yang sudah berjalan selama 3 hari, dari hari Kamis sampai dengan hari Sabtu sekarang. Dalam e-learning, kita mengenal dua sistem pembelajaran. Yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Untuk sinkronus, kita pertemuan tatap muka sehingga kita bisa langsung bertemu dengan pembimbing dari Widya Iswara. Untuk saat ini kita pembahasannya hanya melewati Zoom meeting. Nah, untuk asinkronus yaitu pembelajaran mandiri sekaligus menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dari pembimbing Widya Iswara dalam mata pelajaran di sinkronus. Dalam tiga hari ini kami mendapatkan materi dari agenda 1. Materi yang pertama yaitu adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok kami dibimbing langsung oleh Bapak Iwan Kurniawan, SEMAK. Dalam materi dinamika kelompok kemarin, kami diajarkan untuk pentingnya saling mengenal antar kelompok dan mengenal satu sama lain di dalam kelompok, sehingga mempermudah kita dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan pembimbing dari Widya Iswara ke depannya. Salah satu bentuk perkenalan yang diajarkan ke kami kemarin oleh Pak Iwan yaitu adalah tepuk tangan untuk perkenalannya. Apa kabar? Apa Anda sehat? Tepuk tangan, hentakkan kakimu. Bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, berputarlah, cari kawan baru. Nah, itu nanti menunjuk peserta yang ditunjuk sama yang menyanyikan lagu, begitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk perkenalan antar kelompok. Dari dinamika kelompok kita juga mendapatkan beberapa tugas ya. Kemarin itu kita diminta untuk mencari atau menggambar citra ASN dalam bentuk binatang. Nah, dalam bentuk binatang itu kita menggambarkan filosofinya seperti misal ASN itu seperti singa. Dia kuat, dia gagah gitu. Harus seperti itu tetapi tetap bisa lembut seperti ketika dia melayani, seperti itu. Dalam pertemuan kemarin dengan Pak Iwan, kita hanya mendapatkan 2 jam pelajaran, tetapi kita juga mendapatkan makna yang mendalam dalam materi kemarin. Keesokan harinya, hari Jumat, kami ada jadwal dengan Ibu Kompol Eni Suhaini, SHMPD. Di materi beliau, kita mengupas tuntas mengenai nilai-nilai bela negara. Di situ ada beberapa poin-poin penting untuk kita paham betul apa sih isinya nilai-nilai bela negara itu. Satu, kita cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan kita awal berbela negara. Salah satu contohnya yaitu cinta tanah air. Dengan melihat lingkungan sekitar kita yang kotor, yang sampah berserakan, kita juga wajiblah melihat hal tersebut untuk membersihkannya. Itu salah satu bentuk implementasi nilai-nilai wawasan kebangsaan kita dalam membela negara. Yang berikutnya, kita juga diajarkan cara menganalisis isu-isu kontemporer di lingkungan instansi kami. Dengan melihat segala permasalahan dengan menerapkan beberapa teknik analisis masalah seperti Fishbone, seperti SWOT, seperti 5W1H.
Dari materi-materi yang dipaparkan di atas, kita juga mendapatkan tugas untuk dikerjakan setiap harinya dari hari Jumat sampai hari ini. Tugas-tugas yang kemarin itu kita disuruh untuk membuat video implementasi bela negara itu seperti apa, misal membuang sampah pada tempatnya, terus membagikan rezeki ke orang yang tidak mampu, lalu berkendara sesuai dengan protokol dan tata aturan yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Kegiatan-kegiatan kemarin memang sangat padat dan sampai saat ini pun kami masih mengerjakan tugas dari beliau. Salah satunya yaitu membuat video resume seperti ini. Ya, semoga diharapkan ke depannya kita benar-benar dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara khususnya kepada diri kita sendiri dan umumnya kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai cerita pengalaman saya mengikuti learning sinkronus maupun asinkronus kali ini. Semoga kedepannya kami diberikan kelancaran dalam menyelesaikan tugas dan dapat menyelesaikan latsar kali ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latsar CPNS Jaya.